Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah sakniki nika fardu rukun wudu. Nika dereng sing sunah-sunah wuduke dereng nggih. Sunah-sunah wudu dengan makruh-makruhnya wudu. Sunah-sunahnya wudu dengan makruh-makruhnya wudu. Di antara sunah-sunahnya wudu nggih punika menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Yang pertama, nomor kalih sunnah. Yang fardu itu kemarin sudah. Yang kedua, menghindari tempat-tempat yang apabila berwudu cipratannya mengenai baju kita. Cipratan dari air wudu niku entah kanan kirinya nggih umum, entah bekas cipratannya dari wudu atau cipratan dari bekas-bekas istinja umum. Nah, ini termasuk nggih itu dikecilkan, dihindari. Nggih kan kalau nyipratan ini kan ketika kerannya dibuka kenceng kan nyiprat apa jenenge. Nah, percikannya kan sangat santer, makanya disunahkan untuk mengecilkan. Nggih, berarti kalau tidak sunah hukumnya makruh, lawannya makruh. Nggih maliano. Napa jenenge? Ini termasuk mubadzir ataupun nanti kalau tetangganya ada tetangga wudu terkena cipratannya, ya menghindari cipratan-cipratan dari entah memang pancurannya terlalu kenceng atau ketika jatuh ke lantai kemudian kembali ke kita juga. Nggih termasuk disunahkan untuk tidak kena cipratannya niku. Nggih. Nah ketika buat ketika dihantamkan berbual itu termasuk niku mboten sunah makruh berarti. Nah, bro. Prek-prek sampai nggih kanan kirinya kena. Makanya nggih pelan, seret langsung ke bawah. Menghindari cipratan-cipratan yang nggih. Boten. Cipratan itu gini, pantulannya nih, cipratan itu kan pantulan dari air. Nah, ketika memantul perot, terlalu kencang, kemudian gini memantul ke baju, memantul ke teman samping yang ikut wudhu di situ, maka itu dihindari. Disunahkan untuk menghindari tempat-tempat yang terjadi cipratannya terlalu banyak. Kemudian disunahkan tidak wudhu di tempat mandi atau di WC. Berarti makruh hukumnya. Tidak wudhu di tempat Baitul Khala. Atau mandi juga sama, kamar mandi ada WC-nya. Baitul Khala ini kalau secara bahasa memang WC, wonten WC ini niku. Kalau hammam kamar mandi, kalau Baitul Khala niku WC. Ini ketika azan setan masuk niku teng kamar mandi tetap WC. WC berarti niku. Kecuali kalau kamar mandi plus untuk
Kencing di situ maksudnya nggih. Nah, kan kadang-kali ada kamar mandi yang juga kencing orang di situ, berarti dikhawatirkan nanti cipratannya itu tadi kembali ke bab cipratan wow. Tapi khusus mandi kencing nggak boleh di sampingnya. Berarti betul makruh kalau kamar mandi. Kalau kamar mandi saja. Tapi kalau WC ataupun kamar mandi plus WC berarti dimakruhkan. Nggih. Kalau WC-nya ada tutupnya. Walaupun ada tutupnya. Nggih, karena ini kan markasnya musuh. Makanya gitu tutup tembok, sebenarnya tutup napa tutup WC ini mawon tutup tembok memang di pintu sendiri sebaiknya seperti itu. Tidak hanya ditutup. Kemudian apabila air wudhunya itu pakai napa jenenge keran, maka kita ke arah kanannya. Ini keran ke arah kanan. Tapi kalau wudhunya pakai ciduk dialirkan berarti sebelah kiri. Nanti deh kalau keran kita arah kanannya. Tapi kalau airnya dialirkan seperti semisal airnya dimasukkan di ceret kemudian dialirkan, maka sebaiknya ceretnya dari arah sebelah kiri. Okay. Dari kiri atau kanan itu dari kerannya atau dari kita? Ini kan kitanya. Okay. Di sebelah kanan. Sebelah kanan dari keran. Okay. Jadi dari kita harus sebelah kanan. Kalau aturannya beda-beda. Kirinya ya. Kirinya. Ja'lu ma yusobbu kal ibrik an yasarihi. Kiri. Atau begini. Kalau kita ada anak yang lahir kan kita disunahkan mengadhankan. Adhankan sebelah kanan, untuk adhannya iqamat sebelah kiri. Nah, kupingnya ini kuping si anak itu atau dari kuping, kalau ini kuping anak jelas. Kuping kanan anak itu berarti kan kita bergeser ke kiri, itu maksudnya itu. Berarti keran kan ngeten, berarti kerannya kalau keran berarti sebelah kanan kita. Kalau keran sebelah kanan. Berarti mereka bergeser ke kiri. Kita tetap kiblat tetap posisi tapi ke arah, kan ini kerannya berarti boten ke arah kirinya, ke arah. Kiri dari keran toh, kiri dari keran berarti kanan, ngoten. Buang air coba. Nah, nah, ngoten, kirinya. Kalau menurut keran kanan, ngoten. Patokannya kerannya kan dari arah kanan, untuk kita kiri. Sekarang kalau kerannya dari sini kan ya, arah ke sana. Karena sunahnya ada bimbang. Coba. Ini kerannya dari sana. Nanti bunyinya gendang aja, Pak. Sudah bisa. Kiri.
Kerannya dari ke sana Ustaz. Nggih. Kan semuanya ada kiblat. Kan ingin tidak ingat anu. Sebelah kirinya. Oh, kiblate pundi? Kan nggak harus ke kiblat. Ada. Ada ke kiblat. Nggih, tapi kan kerannya kan butuh dipindah. Gitu, Ustaz. Sunahnya kan ada kiblat. Nggih. Lah niki duka lek niki kula mboten paham niki. Tapi itu kan kita nggak patuh ke kiblat. Kan Nggih krane, nggih. Itu berarti niki wau ketika kerannya ke arah dari arah kiblat. Maksudnya ngoten nggih. Ketika kerannya ke arah kiblat, ketika kerannya enggak ke arah kiblat berarti kita sing nggih sing nggih. Ngoten berarti. Nggih. jalannya lurus ke timur. Kita berarti akan geser. Nggih. Kalau dari arah sini tetap geser. Nah. Tapi yang menghadap tetap ke kiblat. Nggih. Tadi ketika kerannya tadi bahas ketika kerannya dari arah kiblat yang kalau keran kita ke arah nggih ngoten. Dari utara. Kita kan begini nggak bisa. Nah, Nggih. Kiblatnya ngoten. Nggih. ada kiblat tetap. Ya tetap gitu ya. Kalau posisinya di timur gimana itu perannya? Nah, iya, ya mau geser dari sisi Oh. Kerane ngadep barat. perlawanan ini maksudnya ya. Akel niku. Itu sebelah tembok. Sebelah tembok kan ya bingung mantare. Lagi. Nggih berarti mengacu teng mau ke tengkran nggak bisa pakai kiblat nih berarti. Utawi pakai yang kedua pakai pakai ciduk. Wudunya pakai ciduk sendiri. Nggih. Tapi pakai ini pakai napa jenenge gayung. Nggih. Yang ada kiblat itu sunnah. Kalau nggak ada kiblat tidak sunnah. Nggih. Kata kayak gini. Ini keran, ada pesana. Oke. Ya, oke. Ayo. Iya. Lagi. Nggih berarti wow, ngambil air di niku wow. Nggih. Jadi ini kasustis ya. Jadi masalahnya begini, kalau seandainya keran itu tidak menghadap ke kiblat, itu punya saya pasang L. Saya pasang L supaya dia belok kiri. Jadi tetap masuk arah kanan dari arah. Nggih saged. Jadi saya kasih L supaya menghadap dia datangnya soal kegiatan. Bisa berjumpa di situ dan Nggih. itu awak ini orang. Nggih saged. Utawa wau pakai gayung atau pakai apa? Ceret niku wau. Dimasukkan di ceret kemudian berarti kalau ceret sebaliknya nggih. Sebaliknya sini berarti. Yang kita padakan ya perjalanan. Kadang kita mau di belakang lokasinya seperti kayu kadang nggak ada. Nggih. Nggih mboten wonten namung sunah mawon mboten napa-napa. Sunah mawon. Nggih. Berarti intinya kita menghadap kiblat ya. Nggih sunahe ngadep kiblat. Nggih. Baik pakai keran ataupun pakai ceret dialirkan tetap pakai kiblat ke arah kiblat. Udah tertumpah di sini, ya geser. Ya bisa juga, nggih saged. Saged. Ini seret, ada kiblat.
Setiap gerakan muter gitu. Oke, setiap gerakan ngadep kiblat. Mboten napa-napa, boleh. Nggih. Pun ya. Tuh mulai sungai lenggah. Sungai duduk. Sunahnya lenggah duduk. Atau napa niku bangku sing tinggi niku ya. Ha dingklek. Duduk nggih. Lenggah, tengadap, utawa kerane rada dhuwur berarti damel kursi. Sunai ngoten niku. Nggih sami. Dalam tempat wudunya perempuan dibedakan antara tempat wudu perempuan dengan laki-laki. Tumuli disunahkan sebelum wudu ta'awud syahadat riyen nggih, syahadat kemudian ta'awud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian nembe bismillah. Syahadat, ta'awud, nembe bismillah. Begitu juga salat sami. Salat, syahadat, ta'awud, kemudian bismillah, anas, pengen nambahi anas saged. Doa supaya tidak digoda ketika wudu, ketika sholat, ketika ibadah. Nggih, ketika anas. Kan termasuk ada setan itu ganggu ketika kita beramal. Nggih. Dalam wudu, dalam sholat, maka disuruh juga membaca anas. Nggih, syahadat, ta'awud, anas. Syahadat riyen. Nggih. Nggih, syahadat, ta'awud, bismillah nembe anas. Nggih. Kemudian apabila awal kali lupa bismillah disunahkan tengah-tengah qadha bismillah. Bismillahi awalahu wa akhirahu. Sami ya? Nah, mungkin ketika awal lupa, ketika mengusap kepala baru ingat bismillahi awalahu wa akhirahu. Sama dengan adab makan itu. Begitu juga dalam hal sunnah bismillah disunahkan ketika akan membaca Al-Quran walaupun tengah-tengah surat, walaupun tidak awal surat nggih, tidak awal surat tetap disunahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim baru kemudian baca ayat yang tadi tengah-tengah apa disunahkan baca bismillah, kecuali surat Baroah, surat Taubat, juz pinten niku Taubat? Juz 10. Juz 10. Bara'atu minallah niku. Tanpa bismillah. Pada awal. Kalau pada pertengahan disunahkan bismillah. Nggih, mungkin 10 ayat berhenti 1, 2 kemudian meneruskan maka disunahkan bismillah. Tapi kalau awalnya tidak boleh bismillah. Nggih, di awal mawon untuk Baroah, Taubat juz 10 niku. Napa asbabe? Terang-terang nebab niku tafsir. Dereng ngantos ya. Keranten Al-Baroah, Taubat itu adalah menerangkan sifat orang munafik. Sifat Al-Baroah atau Taubat menerangkan sifat-sifat munafik. Surat munafik kok kita bismillah seolah-olah minta.
nggih mendukung. Makanya ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bara'atu minallah. Nah niku. Ya ta'awud mawon, kemudian baru bara'atu minallah wa rasulih. Nggih, ta'awud, kedai ta'awud. Sunai ta'awud tanpa bismillah. Kita minta perlindungan dari sifat munafik yang nanti akan dibahas pada surat Taubat, Makanya dikatakan surat Taudih, surat nopo pembuka aib munafik niku. Jadi memang dileh-leh nih kali Allah tentang Taubat niku. Dibuka secara panjang lebar sifat-sifatnya orang munafik dalam surat Taubat, surat Baro'ah. Maka kita berlindung kepada Allah dari sifat-sifat munafik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bara'atu minallah. Juz 10. Juz 10. Kertas nggih juz 10. Nggih nika. Tidak boleh bismillah. Walaupun dalam sholat nggih, nah niki, walaupun dalam sholat tetap disunahkan bismillah. Kan kadang-kali kan Pak Imam ketika surah-suratan kan tidak dari awal tapi memotong satu surat. Gitu. Nah, itu tujuankan bismillah niku. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas niku. Tujuankan bismillah. Kemudian membaca potongan-potongan ayat tetap disunahkan walaupun dalam sholat. Begitu juga jelas ketika mandi, akan mandi, tayamum, makan, minum, bercela dari semua kebaikan, ya, jelas. Badhe ngaos, bismillahirrahmanirrahim. Badhe berangkat belajar. Makruh nggih. Nggih. Tumuli setelahnya membasuh telapak tangan. Membasuh telapak tangan sampai pergelangan. Plus bismillah tadi nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahadat riyin, kemudian ta'awud, bismillahirrahmanirrahim sudah ngeten. Bismillahirrahmanirrahim sambil napa wau telapak tangannya dibasuh. Niatnya sunnah wudu. Berarti niat wudu itu tidak hanya ketika wajah, ketika membasuh telapak tangan sudah niat wudu, tetapi sunnah wudu. Nah, niat sunnah wudu. Niat sunnah wudu ketika membasuh telapak tangan sampai pergelangan. Itu ketika jelas sucinya ya. Jelas ketika sucinya disunahkan membasuh telapak tangan sebelum berwudu. Kecuali apabila jelas najis, telapak tangannya najis, baru memegang darah ayam, mau wudu, maka wajib untuk dihilangkan najisnya. Baru kemudian setelah itu baru wudu. Kemudian setelahnya bersiwak. Siwak napa sunai urutane dari atas kanan, bawah kanan, atas kiri, bawah kiri. Kemudian mboten langsung setengahan, atas kanan, langsung setengah, terus kiri, atas atap, kemudian lidahnya. Depan itu langsung ngeten nggih. Jadi sunahnya dimakruhkan ketika siwak itu lurus. Jadi miring, mboten ngeten, miring. Nggih. Nggih miring. Mboten ngene. Nggih, mboten ngeten, miring. Nggih, miring.
Bahkan kalau gini itu teng kitab dikatakan dikhawatirkan giginya rontok. Nggih kan nggih sami kan ngeten. Kan atas, bawah, atas, menyamping ngeten. Menyamping kan atas, bawah, atas kanan, bawah kanan, atas kiri, bawah kiri kan langsung setengah ngoten. Nggih, ngoten. Nggih. Nah, ngoten. Mboten ngoten. Hah? Napa nih? Nggih, kalau ngeten teng kitab niku dikhawatirne untune mrotroli. Nggih, mrotroli. Makanya miring. Malang, istilahnya malang. Nggih. Gigi palsu itu. Jadi kalau giginya sehat, ke bawah itu kan gigi kamu pas dia. Nggih. Kalau adabnya bersiwak, terus berarti adab siwakan, memegangnya, terus berarti kemarin, nah, nggih, ngoten, nggih. Kemudian saat dipakai, disunahkan, diletakkan di mana? Nah, mriki sunahnya. Nggih. Sunai sahabat setelah siwakan diletakkan di atas telinga. Nggih, ngoten. Walaupun sholat. Terus meletakkannya itu berdirikan, tidak ditidurkan, tapi seandainya waktu sholat kita mboten temriki, maka diberdirikan, tidak ditidurkan, diberdirikan. Saku kan sampai berdiri, kan berdiri. Nggih, paling aman aja tempat kecil nih kalau paling aman nih, ini kan berdiri ini. Nggih. Itu yang paling bagus siwak terbuat dari kayu arok, kayu siwak. Siwaknya masih kayu arok niku, kayu arok. Yang kedua dari kayu zaitun sing ngetem nika nggih, sing pahit. Sing pahit nika minyak kayu zaitun. Iku pahit. Nggih, yang hitam niku pahit zaitun. Tapi sing paling utama kayu arok. Ah niku kayu arok. Di dalam apa di luar? Nggih kerang saya. Intinya segala perkara yang berhubungan dengan ibadah niku sing paling saya mboten didamel teng WC. Dibuang di luar. Tasbih. Allah alam. Dulu pertama saya kenal dakwah. Nggih. Saya termasuk disiplin. Yang kita saya bilang kemudian kalau naruh surat dan sembarang. Nggih. Gila. Pernah dengar? Gitu kan? Nah terus saya apa tuh? Oh siwak baik. Nggih. Awalnya pun takut betul saya. Nggih. Itu perkara memang nggih perkara agung sunnah. Adab. Tumuli matmadhu fas istinsyak. Nah, sunnah setelahnya adalah berkumur. Kemudian meniup air ke hidung sendiri ya. Berkumur sendiri, kemudian istinsyak juga sendiri, tidak digabungkan. Digabungkan boleh, tapi afdolnya sendiri, berkumur sendiri, kemudian menghirup air ke hidung juga sendiri. Si paling afdol ngoten niku. Fadilah napa termasuk mencerdaskan otak, menghilangkan lendir-lendir di dalam menguatkan ingatan, masuk hikmah berkumur kali istinsyak. Buang virus. Nggih, telinga sunah juga. Allah Akbar. Berkumur 3 kali, kemudian istinsyak juga 3 kali, sama ya. Menghirup air ke hidung.
Istingsyak. Istingsyak. Jeruat. Niku lak biasane niku enteng, teng sirah niku enteng. Kemudian disunahkan ketika mengambil air ke wajah itu dengan dua tangan langsung. Nah, sunai dua tangan. Betul tangan satu tangan ya, dua tangan sunahnya. Dua telapak tangan, kemudian dari atas. Nah, baru bawah. Truk baru bawah katakan. Dua. Kalau satu boleh aja, abdulnya dua telapak tangan. Kemudian itolatul hurrah, melebihkan basuhan. Kalau wajah berarti melebihkan sampai telinga, sampai dagu. Yes, dilebihkan. Kalau pakai pancuran itu kan, langsung di pancuran ke muka boleh? Nggih, mboten napa-napa. Sah kemawon tapi afdolnya diambil baru diplek. Khawatir kan mangke boros niku. Kan kathah niku langsung dipuancur niku ngeten. Oke. Nggih sami saged angsal, sebaiknya nggih tetap diambil dan di atas. Diambil terus di ngoten. Seandainya langsung betul napa-napa. Kemudian meratakan sunah niki diginikan sunahnya. Atau minimalis paling afdal plek. Nggih, matanya ujungnya ini diginikan. Kalau mungkin wonten apa jenenge wanek bloloke. Apalagi kalau bloloke niku tebal, tai matanya tebal berarti wajib untuk dihilangkan tai matanya. Tapi kalau tidak ada tai matanya berarti sunnah untuk diginikan. Sampai ke ujung. Langsung tangan. Di wajah pelak kalian thread atau sendiri langsung. Kemudian memanjangkan basuhan kaki sampai sampai betis. Memanjangkan basuhan kaki sampai betis. Kalau tangan sampai siku, sampai siku. Wah, sampai ngeten, sampai sikunya. Afdolnya walaupun yang wajib cuma sampai mata kaki, tapi afdolnya sampai betis, untuk tangan sampai sikunya. Kemudian ketika membasuh kaki sama tangan yang diutamakan, disunahkan adalah dari ujung. Ini berarti air. Kalau kaki begitu juga sama, dari arah ujung begini, dari arah ujung jari kaki, dari atas ke bawah, atas ke bawah. Boleh dari arah apa jenenge ini? Siku, tapi yang paling afdal dari atas, sunahnya dari atas. Kemudian sunnah apabila jenggotnya tebal untuk disela-selai. Yang paling utama menyelanya dengan jari sebelah kanan dan diingatan diusap sendiri, bukan gabungan dari wajah, tapi sendiri ngambil air terus dikintannya terus ingatan dari arah bawah.
untuk jenggot yang tebal. Jenggot tebal apa definisinya? Teman bicara depannya tidak melihat pori-pori kulit, kategori tebal. Teman berbicara di depannya tidak melihat pori-pori kulit yang ada di dagu itu, enggak terlihatan, berarti tebal. Berarti kalau kelihatan berarti masih tipis. Kalau kaki disunahkan untuk di jari-jari kaki disilang, menyilang. Nyilangnya bagaimana sunahnya? Niko? Nggih. Ini kan. Sela-sela. Kalau kaki nyela-nyelanya terus bunyi Niko? Pakai jari tangan kiri. Jari tangan kiri dari arah bawah, dimulai dari jari kelingking sebelah kanan lurus terus sampai terakhir kelingking sebelah kiri. Ini urutannya dari arah bawah. Tentang kuku sami lurus sampai terakhir jari kelingking sebelah kiri. Niku utamane. Untuk biasanya di perumahan itu kan tempat WC kamar mandi kan jadi satu. Kemudian kita mau ke masjid itu afdolnya kita wudhu di masjid apa di rumah? Di rumah wonten WC-ne niku wau. Yang di perumahan kan seperti terbongkar. Ya tetap dalam tenggrio. Tapi tidak sunah tadi karena di dalam WC tidak makruh berarti. Tapi kan tetap disunahkan di rumah. Kan wudhu di rumah sudah wujud dari kesungguhan hati mau sholat kan di rumah sudah sholat, sudah siap-siap untuk berangkat, sudah siap-siap langsung, udah rapi, udah mandi, udah bersih. Sholat di masjid tinggal sholat, tidak perlu wudhu lagi. Tetap afdolnya untuk ibu. Berarti langkung saya nih terlatar, damel ceret damel ceret. Kemudian sunnah mengusap seluruh kepala. Mengusap seluruh kepala. Kalau wajib kan cuma sebagian rambut. Tapi kalau sunnahnya seluruh kepala. Itu pun sah. Nah, tapi kalau sunnahnya adalah seluruh kepala. Gimana caranya? Pun berarti sudah masuk. Ketika dikerjakan sunnah berarti sudah dapat wajib. Itu caranya gimana? Jempol dipelipis, terus di belakang. Kalau tebal rambutnya kembalikan. Kalau rambutnya tipis cukup sekali. Kalau tebal kembalikan. Naik. 3 kali. Sunnahnya 3 kali. Kemudian sunnahnya lagi membasahi telinga dengan air sendiri, bukan gabungan dari kepala, bukan gabungan dari wajah. Sendiri, telinganya sendiri. Terus ini kok caranya? Ujung jari dimasukkan, diputar-putar, terus jempol arah belakang, terus terakhir plek. Diplekkan, diratakan, diplekkan. Yang ini dengan jempol bukan satu paket. Maksudnya apa? Air. Dari jari-jari sama jempol nggak satu paket. Set. Kan satu paket. Kan ini dua ini sendiri ini nanti lagi. Buatan satu paket, satu gerakan, satu paket, satu usapan.
Tapi bukan sambungan, bukan lanjutan dari kepala, dari wajah sendiri. Walaupun digabungkan boleh, tapi sebaiknya sendiri. Ustaz itu ngusap telinga itu bareng apa sendiri-sendiri? Oke. Kenapa? Sendiri-sendiri atau bareng? Bareng terus seperti? Bersama-sama gini atau gini terus begini? Oh, bareng-bareng. Harus bareng. Nggih. Dua kaki, dua jari langsung, telinga langsung, nggih. Bukan satu-satu, langsung dua telinganya dibasahi langsung. Kecuali hanya leher. Kalau leher tidak ada khusus ya. Leher tidak ada khusus mengusap sendiri, harus dibarengkan, digabungkan dengan wajah ataupun dengan leher. Kalau khusus leher ini nggak bisa, nggak boleh. Dan disunahkan menggosok-gosok anggota wudhu, digosok-gosok. Kemudian 3 kali semua basuhan, semuanya 3 kali. Walaupun dengan cara dimasukkan ke air, cukup dimasukkan ke air tangannya terus digoyang-goyang, tetap termasuk kategori dapat 3. Kategori 3 kali itu setelah 1 basuhan wajib sudah terpenuhi. Ketika 1 basuhan wajib terpenuhi baru tambah 2, 3 baru dapat kesunahan. Berarti seandainya 1 belum rata, dilanjutkan yang kedua itu masih dianggap 1. Masih dianggap 1. Kategori 3 setelah rata yang wajib, kemudian baru nambahi 2 dan ketiga. Kemudian makruh melebihi 3 atau juga kurang dari 3 atau menambahi 3 itu adalah makruh. Itu ketika airnya sendiri. Kalau airnya wakaf, airnya milik orang banyak, tidak boleh lebih dari 3. Kalau lebih dari 3 hukumnya haram. Gitu, termasuk air masjid, termasuk untuk orang banyak tidak boleh menambahi 3. Kalau nambahi 3 dan diniatkan untuk wudhu, tenang asal haram. Waktu meratakan muka itu kan boleh lebih dari 3 sampai rata. 3 mawon. Saya pernah dengar Nggih. misalkan udah 3 kali nih, Nggih. menurut kita nggak rata, nah, mesti tambah. Oh, nggih, nggih. Kalau belum rata berarti nggih. Dihitung wow. Tidak rata niku tidak rata setelah 2 atau yang pertama? Katakan ada 3 nih, tapi menurut kita ini nggak rata. Oh. Karena saya pernah dengar ini. Nggih. Tidak harus 3 kali, boleh lebih 3 kalau belum rata. Nggih. Tapi niku dalam hal wajib. Kalau riyen kan basuhan wajib kan yang pertama ya, atau yang pertama belum rata baru teruskan yang kedua, ini masih 1. Berarti kan boleh lebih dari 3 tadi. Saya pertama nih belum rata. Nggih. Kedua. Itu baru 1. Nggih. Tapi menurut hitungan kita itu sudah lebih dari 3. Oh, nggih. Di situ kategori menurut kita belum 3 itu ragu-ragu atau asli belum rata. Lah ragu-ragu berarti mengke dadose mboten saged mboten angsal was-was, haram dadose. Kecuali kalau jelas setengah baru dibasuh wajah setengah, berarti kan ini belum dianggap satu kali basuhan, berarti boleh melengkapi yang satunya lagi. Tapi kalau aslinya sudah rata 1 basuhan, kemudian ragu-ragu, kalau ragu-ragu was-was, nah ini kita tuh sih haram kalian. Nggih, sab wudune sah. Tapi perbuatannya haram, wudune sah tapi perbuatannya haram, keranten niku ragu-ragu was-was. Aslinya pun
sudah sempurna 4, 3, sunahnya 3, kemudian ragu-ragu tambahi. Nah, maka kategori biasanya itu yang airnya sedikit. Kalau katakan misalnya dari penuh, nggih. yang sedikit itu yang berat. Nah, lan niku saged berarti airnya sedikit. Ketika kita belum mantap rata berarti dianggap 1 walaupun 2, nggih. Ketika sedikit. Nggih. Ketika membasahi kepala gini, tangan kita yang dibasahi itu dikipaskan dulu apa enggak? Kan saya lihat ada Nggih, sunai kan masuh niku. Diusap, dikipaskan riyen. Kan sunahnya kan nggih. Ketika mengusap kepala airnya itu dibuang ya. diingatan nih, dikipatkan riyen. Bukan, ketika sebelum ngusap kepala. Nggih. Nah, ngoten nggih, nggih. Nggih. Mboten. Tapi seandainya ngambil air plus ini mboten napa-napa, sah mawon. Nggih, boleh. Kecuali untuk yang tangan sama kaki sama wajah ini harus mengalir, kan membasuh harus mengalir. Kalau ngusap cukup gitu usap ya. Dikabiuk nih, kalau membasuh dikabiuk nih, nah, wajib nih gue harus mengalir, tidak boleh diceprit-ceprit mawon. Mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, jelas nggih. Niku dalam hal tangan dengan kaki saja. Kalau dalam hal wajah langsung 1 basuhan, telinga langsung 1 2. Jadi kanan kiri hanya kaki dengan tangan saja. Yang lainnya 1 gerakan. Telinga, wajah, kepala, gitu. Telapak tangan yang sunah tadi itu langsung 2 kali telapak tangan. Dalam hal-hal yang baik disunahkan kanan semua, makan, minum, bercelak, pakai baju, mencukur apa? Cukur kuku, potong kuku. Kalau air di bulu di kente itu dicabut apa dicukur Ustaz sebetulnya? Dicabut. Sakit kan? Nggih, tiang jaler disabut sunai. Lak putri sebaliknya. Nggih, putri dicukur. Kalau putra dicabut. Kemaluan putra dicukur, putri dicabut. Nggih. Nggih, sebaliknya. Sakit mawon istrine napa-napa. Boleh saja. Kemudian 1 gerakan langsung selesai dari mualah bersambung. Mualah itu bersambung dari wajah sampai kaki 1 gerakan langsung selesai, tidak boten diundur, tidak ditunda. Dari wajah sampai tangan langsung 1 gerakan selesai, 1 wudhu langsung selesai, 1 waktu langsung selesai, tidak diundur, tidak ditunda. Makanya boleh, seandainya di sini wudhu, di sini wudhunya habis, baru pakai tangan, dilanjutkan di markas, maka boleh dilanjutkan di kepala. Itu apa-apa? Boleh, sah. Di sini kan wudhu airnya habis, baru sampai wajah, kemudian pindah ke markas, dilanjutkan setelah wajah tangan. Itu apa-apa? Boleh. Nah, tidak dapat kesunahan bersambung. Atau seandainya wudhu setelah sholat
waktu sholat tahiyat assalamualaikum. Loh, tangannya kok wonten cete. Napa kakine niki? Kakine wonten cete, sak ngenten witem. Kan iki sholat kan batal. Salate batal, wudune mboten batal. Yang tidak sah hanya kakinya saja. Maka seandainya di situ dia langsung datang ke air tempat wudhu, apa jenenge niki cete diparingi tiner, diresiki, kemudian kaki tok cukup pun. Niatnya melanjutkan dari wudhu yang belum sempurna pada kaki. Boleh betul apa-apa. Karena yang tidak sah kan hanya niki wow, belum sempurna. Tapi sholatnya harus diulang Gus. Ya jelas batal sholatnya. Karena ada wudhunya tidak sah. Wudhu tidak sah berarti sholatnya mboten sah. Wudhunya yang tidak sah, bukan tidak sah, tidak sempurna dalam hal kakinya. Makanya ketika hanya mencuci, menyiram kaki tok tadi yang ada catnya, mboten napa-napa. Niat menyempurnakan anggota wudhu yang belum sempurna, boleh-boleh saja, mboten napa-napa. Kemudian disunahkan tidak berbicara, tidak ngobrol, tawajuh, kecuali amar ma'ruf nahi mungkar. Wudhu, nggih, ada orang nopo waktu yang buta mau jatuh ke lubang, awas, ini wajib, tidak boleh diam, wajib. Nah kalau salam terus seperti tidak dimakruhkan salam baik kepada yang wudhu atau menyalami kepada orang yang wudhu. Betul apa? Tengah-tengah wudhu ada orang lewat. Assalamualaikum. Betul makruh nih. Tidak makruh. Entah kita yang nyaut atau kita yang nyalami ke orang. Boleh-boleh saja. Betul dimakruhkan. Tidak dimakruhkan. Boleh. Betul. Ini cuma makruh. Membalas salam nggih. Bahkan teng WC membaca Al-Qur'an itu makruh mboten haram. Makruh. Membaca Al-Qur'an makruh. Kecuali kalau niatnya niku menghinakan, bisa haram, nanti bisa murtad naudzubillah kalau niatnya menghinakan Al-Qur'an di WC. Tapi sekedar membaca Allah, Muhammad dan seterusnya niku makruh ketika tidak niat menghinakan. Selain menghinakan bisa haram, bahkan bisa murtad. Naudzubillah. Terus saya tanya, kalau membaca doa mandi besar kan harus di depan niat nggih. Apa dijaharkan? Dalam hati. Kalau niatnya kan nggih teng manah kan niat ingsun wudu wajib kan namung ngoten mawon. Nggih. Dalam hati. Mandi besar kan Nggih. Boleh niatnya mandi junub, hadas besar. Bebas. Niat mandi wajib sah. Niat junub sah. Niat menghilangkan hadas besar sah. Betul napa-napa? Sah kemawon. Yang tidak boleh hanya niat mandi saja, enggak boleh niat mandi tok. Sedangkan dia berhadas besar, betul asal. Kemudian disunahkan untuk tidak menyeka. Menyeka ini apa jenenge? Ngelap, menyeka, mengelap, menyeka. Apa jenenge? Menyeka. Nah, wudu. Nah, mengibaskan sami nggih. Menyeka, mengibaskan, ngelap. Nggih, ben kering piyambak. Nggih. Pernah dengar kalau wudu niatnya untuk baca Quran misalnya, itu untuk sholat nggak bisa? Niat wudu hanya untuk baca Al-Quran. Jadi niatnya harus wudu bersihkan hadas kecil itu aja, nggak untuk khusus baca Quran. Kalau niatnya hadas kecil niku bebas, sholat boleh, baca Al-Quran boleh. Nggih, kalau niatnya menghilangkan hadas kecil atau niatnya wudu. Tapi kalau niatnya niat wudu untuk membaca Al-Quran, apakah boleh untuk sholat? Dan niku kalau dereng tahqiq, angsal mboten niku.
Nah, nggih tanya nggih, tahun sudah lak wudu kula kesupen dereng yakin. Kecuali niat menggilak hadas kecil niku bebas. Nggih. Disunahkan meminum air bekas wudu. Disunahkan meminum air bekas wudu. Nggih bekas. Surbu min fadli wudu'i. Disunahkan termasuk obat. Inna fihi sifaun min kulli da. Meminum air bekas wudu itu termasuk obat. Nggih. Masuk obat. Nggih. Zaman Rasulullah, bekasnya wudu Rasulullah ditagih semua diminum. Nggih, ambil berkahnya. Bahkan untuk nopo diusap-usapne teng wajah-wajah para sahabat, teng badan-badane para sahabat. Dibuat rebutan oleh para sahabat bekas wudunya. Ngalah berkah tabarukan. Napa? Oh, tengah salat salam. Ada orang salam. Setelah sholat, jawabnya setelah sholat. Nggih. Kalau tengah sholat batal niku mengke. Kecuali jawabnya wa alaihis salam. Kalau wa alaikas salam niku batal. Assalamualaikum, waalaikumsalam batal. Assalamualaikum waalaikumsalam salam tapi niatnya ndonga mboten batal. Tapi niatnya jawab salam itu yang tetap batal. Nggih, jawabnya setelah dan kan jawabnya wajib nggih. Jawab setelahnya kan wajib. Tapi itu di tampuk itu dikatakan awal-awal Islam. Nggih. 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 Nah, nggih. Ngaten. Awal kali kemudian dirubah, dinasah. Nggih. Kita di masjid itu, sampai sekarang ini kan kita alhamdulillah gak ada jamaah. Kita azan sendiri, qomat sendiri, sholat sendiri. Kita ini sebagai imam, katanya kalau nggak niat sebagai imam tidak ada yang datang. Nggih. Oh. Jadi piyambak. Oh. Salam tadi pagi, kampung sana saya ya jalan qomat dan imam nggak ada jamaahnya. Saya niatnya gimana? Tapi tetap sholat biasa. Terus suaranya gimana atau subuh? Subuh. Wah, tukang nggih niki masyaallah salat piyambak subuh keras mboten nggih. Allah. Rian. Kita udah laksanakan seperti sholat jamaah biasa. Saya niat juga sebagai imam, takutnya ada jamaah datang. Niatnya mungkin ketika ada orang datang baru niat imam. Betul apa? Betul asal. Nggih, tetap infiradi. Ketika kita dengar ada orang datang, Baru. Nah, nggih. Izin dah. Nggih. Yang disamakan tanyakan Pak Mustafa juga saya. Tapi saya imaman. Karena ada hadis di Mustafa kalau nggak salah. Nggih. Ada sahabat yang di tengah hutan, ya setelah mengambil air wudhu menggunakan azan, iqamat, kemudian beliau itu imaman yang jamaah malaikat jin malaikat nggih. gitu. Nggih. Ya, tapi kalau kira-kira nanti dibahas kalau kesopan, masya Allah. Seandainya tetap niat jamaah malaikat, jamaah jin. Jadi pagi tadi begitu juga. Ini jamaahnya malaikatnya begitu. Jadi seperti biasa. Niat imam. Iya. Yes. Tetap sah sih sholatnya betul nopo-nopo, walaupun tidak ada orang tetap niat imam boleh. Sholatnya sah. Tapi dalam benak saya kan ragu saya makanya ini ada amal nih. Nggih. Tapi tetap salah, sholatnya sah. Bahkan seandainya
kita jadi makmum, jelas kita makmum ada imam, dan kita tidak niat makmum kan sah juga sholatnya, sah. Nah nggak dapat karena dia tidak niat berimam bermakmum kepada yang di depan, kecuali sholat Jumat sholat Jumat niku imam harus niat jadi imam, makmum harus niat makmum. Kok tidak niat imam jadi makmum, sholatnya nggak sah Jumatnya. Karena hukum sholat jamaah Jumat adalah fardu ain, maka wajib imam niat jadi imam, makmum niat jadi makmum, makmuman lillahi ta'ala. Untuk sholat 5 waktu nih kan untuk yang ingin dapat pahala jamaah, niatlah jadi makmum, niatlah jadi imam. Atau sebaliknya kita nggak ada makmum tapi kita betul niat jadi imam, sah sholatnya. Yang dapat pahala makmumnya aja, walaupun imamnya tidak niat jadi imam. Imam tidak niat jadi imam sholat duhur, makmum niat jamaah, imamnya dianggap sholat sendiri, makmumnya dapat fadilah berjamaah 27. Nggih. 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 Yang makmumnya niat berjamaah, yang ini niat sendiri. Nggih. Nggih. Berarti merubah niat di tengah sholat. Boleh. Dalam hal niat betul napa-napa. Niat. Untuk sholat sama hari-hari bukan sholat Jumat ini. Nggih. Hari-hari. Tidak wajib jadi imam. Tapi kalau makmum yang wajib harus jadi makmum. Maksudnya wajib itu dalam arti ketika ingin dapat pahala berjamaah, maksudnya ngoten nggih. Kata-kata teng Fathul Qorib niku, kata-kata wajib niku tidak kemudian bermakna kalau tidak niat jamaah sholatnya batal, mboten. Hanya untuk ketika ingin dapat fadilah berjamaah, maksudnya ngoten. Kata-kata wajib niku nggih. Kalau di tengah hutan nggak ada hutan, niatlah imami sholat dan adzan. Nggih. 27 dan 50. Nggih, 50. Nanti diniati apa? Nanti malaikat Allah kirim malaikat. Nggih. Nggih, memang nggih teng muntakhab wonten niku muntakhab. Iya, imam sendiri sampai Nggih. Nggih boleh. Sah, salatnya sah lah. Insyaallah ya. Nggih, subhanallah, subhanallah.